Pada saat ini, semua orang membuka mulut mereka. Ye Chen menjatuhkan Yang Guang ke tanah tanpa menggunakan kekuatan spiritual. Tidak mungkin. Bagaimana kekuatannya bisa melampaui kekuatan-kekuatan spiritual? Yang Xin, yang masih bersemangat tadi, benar-benar bodoh. Semua orang di beberapa keluarga besar mulai menghadapi Ye Chen dengan serius. Penampilan Ye Chen yang luar biasa tidak dapat diabaikan oleh mereka. Betapa mengerikannya mengalahkan lawan yang lebih tinggi dari levelnya sendiri tanpa kekuatan spiritual. Ayah dari beberapa keluarga besar dan Long Yan semuanya menatap Ye Chen. Setiap orang memiliki ide yang berbeda di dalam hatinya. Menarik, tidak heran Ye Jia bisa bangkit dengan cepat. Mulut Long Ling terangkat dengan senyum dingin. Dia seharusnya dikeraskan, kalau tidak kekuatannya tidak akan begitu mengerikan. Jalan Long Ao dingin. Bagaimana dia bisa dikeraskan? Sampai sejauh itu, Long Dance mengerutkan kening. Kebangkitan keluarga Ye jelas merupakan sebuah petualangan. Aku khawatir itu ada di tubuh Ye Chen. Long Ao menatap Ye Chen seperti ular. Apakah itu kekuatanmu? Betapa konyolnya Ye Chen tersenyum sinis. Sindiran Ye Chen membuat Yang Guang tersipu. Baru saja dia harus memberi Ye Chen pelajaran, tetapi sekarang dia dikalahkan oleh Ye Chen, yang tidak menggunakan kekuatan spiritual. Ini adalah pukulan telak. Aku ceroboh tadi, dan kemudian aku akan mencoba yang terbaik untuk mengalahkanmu. Jika wajah yang terlalu berat untuk mengalahkannya, tidak akan ada cara untuk mengalahkannya. Sebelumnya kamu mengatakan itu adalah kecerobohanmu, tetapi sekarang kamu mengatakan kamu ceroboh. Apakah kamu ceroboh dalam bertarung dengan orang lain? Ye Chen melangkah maju. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan spiritual, dia memiliki momentum yang kuat. Mencari kematian, mata Yang Guang meledak dengan cahaya dingin, dan matanya berbinar dengan rasa membunuh. Dia tidak lagi mengatakan apa-apa lagi dan langsung bergegas ke Ye Chen. Tinju langit yang hancur, Yang Guangda meraung. Ada kekuatan sihir di kedua tinjunya, yang sangat menyilaukan. Dia benar-benar menyelesaikan pekerjaannya dalam satu pertempuran. Alis Ye Chen terangkat, dan dia segera menjadi tenang. Yang Guang, ini bukan sihir, tetapi semacam teknik tinju dengan kekuatan spiritual, yang lebih kuat daripada orang biasa. Tidak lebih. Ye Chen masih tidak menggunakan kekuatan spiritual. Tinjunya melesat keluar dan bertabrakan dengan Yang Guang. Dia hanya mendengar suara, bang. Tubuh kuat Yang Guang terbang keluar lagi dan jatuh tepat di bawah arena tantangan. Saat ini, pakaian dan jubah Ye Chen mengeluarkan suara, tubuhnya tidak bergerak, dan tubuhnya memancarkan momentum, yang sangat mengerikan. Yang Guang langsung menyemburkan darah, wajahnya pucat, tinjunya berdarah, tetapi hatinya lebih sakit, dia bahkan kalah dari Ye Chen, yang bahkan tidak menggunakan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual tidak mewakili segalanya. Jika Anda memiliki kekuatan absolut, Anda masih bisa dikalahkan. Ye Chen berdiri di arena tantangan, menatap Yang Guang. Ah, Yang Guang tidak mau mengaum. Biarkan aku merasakan kekuatanmu. Pada saat ini, Yang Yi, cucu tertua dari keluarga Yang, melangkah maju dan melangkah ke arena tantangan seringan burung layang-layang. Sebutkan saja, kata Ye Chen dingin. Yang Yi, wajah Yang Yi muram. Ye Chen pasti mengenalnya, tetapi sekarang dia harus disebutkan namanya. Jelas, dia meremehkannya. Aku juga tidak menggunakan kekuatan psikis untuk menghadapimu. Ye Chen menatap wajah muram Yang Yi dan mencibir. Aku tidak menggunakan kekuatan psikis, atau aku tidak akan menang saat itu. Aku akan memberitahumu dengan tindakanku bahwa apa yang kamu sebut kekuatan itu hanyalah lelucon. Yang Yi berkata dengan dingin. Kakak laki-laki itu mulai menerima pendinginan ketika dia berusia 10 tahun. Tubuhnya sangat kuat dan kekuatannya tak tertandingi. Kali ini, Ye Chen pasti akan kalah. Yang Xin mengepalkan tinjunya dan penuh percaya diri pada Yang Yi. Alis Ye Chen sedikit terangkat, tersenyum dan berkata, kamu tidak menyesal. Mengapa kamu membutuhkan kekuatan spiritual untuk mengalahkanmu? Yang Yi sangat bangga dan meraung, seperti harimau, langsung menyerbu Ye Chen. Tubuh Yang Yi secepat kilat, sekuat harimau yang menuruni gunung. Tinjunya meledak, kekuatannya benar-benar mengerikan. Ye Chen bergerak sedikit, dia bisa merasakan kekuatan Yang Yi yang kuat, tetapi bagaimana dia bisa takut? Ye Chen tidak bergerak, tinjunya meledak,
ruang bergetar, dan ada gelombang yang menyapu. Bang! Dalam sekejap mata, kedua orang itu peduli tentang tabrakan. Dalam sekejap, tubuh Ye Chen masih tidak bergerak, tetapi Yang Yi mundur lebih dari 10 langkah, tinjunya jatuh, dan dia menggigil samar. Wajah Yang Yi tiba-tiba menjadi pucat. Pada saat ini, dia benar-benar mengerti betapa mengerikannya kekuatan Ye Chen. Kekuatan yang bagus, tetapi kamu bertemu denganku. Ye Chen menatap Yang Yi dengan senyum mengejek. Lengan Yang Yi masih gemetar, tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan wajahnya muram. Dia berkata, kekuatanmu lebih kuat dari yang aku bayangkan, tetapi kekuatan tidak mewakili semuanya. Apakah kamu ingin mulai menggunakan kekuatan psikis sekarang? Itu konyol, itu bahkan lebih memalukan. Ye Chen mencibir, tetapi bahkan jika kamu menggunakan kekuatan spiritual, kamu tidak dapat mengubah kekalahanmu hari ini. Kamu konyol. Aku melihat bagaimana kamu dapat mengalahkanku tanpa menggunakan kekuatan spiritual. Yang Yi minum dengan dingin, dan kekuatan spiritual dilepaskan. Meskipun lengannya tidak dapat menggunakan kekuatan itu, sudah cukup untuk memiliki kekuatan spiritual. Pedang pendek, secepat kilat, melesat ke arah Ye Chen. Pada saat ini, Ye Chen memancarkan momentum yang mengerikan di sekujur tubuhnya, dan bergerak juga. Di hadapan pedang Yang Yi, dia tidak menghindar sama sekali. Dia hanya meninju. Bang! Belati dan tinju Ye Chen saling bertabrakan. Belati itu terguncang ke belakang, dan Ye Chen melangkah mundur. Jejak darah muncul di tinjunya. Saat ini, semua orang terkejut. Ye Chen bahkan bisa bertabrakan dengan pedang pendek dengan aura dengan tangan kosongnya. Selain itu, hanya ada sedikit darah, dan belati itu terguncang ke belakang. Seberapa kuat tubuh dan kekuatan ini? Long Yan menyipitkan mata ke arah Ye Chen, dan kemudian kembali normal. Dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. 4 orang lainnya juga memiliki ekspresi yang berbeda, terutama pemilik lama dari 4 keluarga. Mereka menatap Ye Chen dengan mata muram, dan mata mereka penuh dengan niat membunuh. Kamu tidak bisa menjaga anak ini. Di hati lelaki tua dari keluarga yang ada cara membunuh. Yang Yi terkejut dan dapat dikatakan telah memicu gelombang besar. Saat ini, Ye Chen telah bergegas ke tempat kejadian, dan tinjunya meledak. Kekuatan dahsyat itu menyapu, yang membuat jantung Yang Yi berdebar kencang. Mencari kematian, Yang Yi meraung, menghilangkan rasa takut di hatinya, dan mengeluarkan kekuatan spiritual untuk mendesak belati itu untuk memotong Ye Chen. Di bawah kekuatan absolut, semuanya sia-sia. Bahkan dengan kekuatan spiritual, itu tidak dapat mengubah semua ini. Mari kita akhiri. Suara Ye Chen bergema di atas ring. Bang! Tinju Ye Chen mengguncang belati Yang Yi dan meninju dada Yang Yi. Puff! Yang Yi terbang keluar dari tubuhnya, memuntahkan seteguk darah, dan jatuh di bawah arena tantangan di bawah matanya yang ketakutan dan tidak mau. Dia dikalahkan oleh Yang Yi. Yiyer! Yang Zongming segera bergegas turun dari tempat duduknya, membantu Yang Yi berdiri dan berkata dengan marah kepada Ye Chen, kamu berani menyakiti anakku. Yang Yi lah yang datang untuk bertarung denganku. Tidak ada mata di atas ring. Tidak dapat dihindari bahwa aku akan terluka. Jika aku bukan lawan Yang Yi, aku akan terluka sekarang. Apakah kamu pikir Yang Yi akan berbelas kasih kepadaku dan tidak menyakitiku? Ye Chen mencibir. Orang yang rendah hati dari kota kecil, bahkan jika dia menjadi salah satu dari 5 keluarga besar di Longcheng, tetap tidak dapat mengubah semangat pedesaannya. Yang Zongming bersikap dingin. Wajah Ye Chen tenggelam, apakah kita orang yang rendah hati? Kamu pikir kamu lebih unggul, bukan? Namun, faktanya ada di depanmu. Yang Yi dan Yang Guang bahkan tidak dapat menangkap tinjuku. Wajah apa yang harus kamu teriakkan di sini? Kamu ingin mati. Yang Zongming sangat marah sehingga dia ingin membunuh Ye Chen. Yang Zongming, apakah kamu suka menggertak keluarga Yeku? Ye Fen bergegas keluar dari kursi saat ini, dan ledakan amarah menyelimutinya. Konyol, apakah kamu tidak memiliki alat sihir dan sihir? Jika tidak, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk duduk di sini? Mata Yang Zongming dingin dan menghina. Kamu konyol, memiliki alat sihir berarti kekuatan keluarga Ye. Menurut logikamu, apakah sekolah-sekolah utama Zhao lebih rendah dari sekolah Yangmu? Berapa umurmu, keluarga Yang? Sekarang, tidak dapat dihindari untuk terluka dalam kompetisi arena.
Aku Ye Chen telah berbelas kasih. Sebagai seorang penatua, kamu menonjol saat ini. Apakah kamu memiliki sikap yang lebih tua? Apakah itu yang kamu sebut kesombongan? Kontes seni bela diri hari ini adalah kontes antar generasi muda. Apakah kamu masih membutuhkan wajah ketika kamu bergegas keluar? Apakah kamu memperhatikan tuan kota? Kata-kata Ye Chen bergema di atas ring, yang membuat Yang Zongming tersipu dan terlihat jelek. Tuan Yang, hari ini adalah kontes antar generasi muda. Benar-benar tidak pantas untuk berpartisipasi sebagai seorang penatua. Suara Long Yan memiliki makna dingin yang ringan. Yang Zongming bukanlah orang bodoh. Long Yan telah membuka mulutnya. Jika dia masih menolak untuk melepaskannya, dia tidak akan mentolerirnya. Kamu tunggu, jangan berpikir kamu bisa aman di Longcheng. Yang Zongming menjatuhkan sepatah kata dan membawa Yang Yi kembali ke tempat duduknya. Aku khawatir kamu tidak akan melakukannya. Ye Fen mendengus dingin. Kekuatan Yang Yi di generasi muda dari 4 keluarga lainnya hanya kalah dari Xia Qiyu, putra keluarga Xia. Sekarang Yang Yi dikalahkan dengan mudah, bagaimana yang lain bisa menjadi lawan Ye Chen? Ye Chen melihat sekeliling pada yang lain. Baginya, tidak ada orang lain yang memiliki arti untuk bertarung. Hanya Xia Qiyu yang memiliki kualifikasi untuk bertarung dengannya. Musim panas dan musim gugur, berani bertarung. Ye Chen menatap Xia Qiyu Dao. Kenapa tidak? Musim panas dan musim gugur datang dengan hawa dingin di mana-mana. Sebelumnya, Xia Qiyu sama sekali tidak memperhatikan Ye Chen. Sekarang Ye Chen dengan mudah mengalahkan Yang Yi, yang membuatnya berani menghadapinya. Yang Yi adalah sampah di mataku. Yang lebih konyol lagi adalah dia tidak menggunakan kekuatan spiritual. Itu hanya bodoh. Dingin di musim panas dan musim gugur. Wajah Yang Zongming sangat dingin dan tinjunya terkepal erat. Namun, dia hanya bisa menahan rasa takut pada tuan keluarga Xia. Yang Zongming, mengapa kamu tidak kentut sekarang? Dia memarahi putramu karena tidak berguna. Ye Chen mencibir. Wajah Yang Zongming untuk melihat betapa jeleknya, putra tua Yang Ye dengan dingin berkata, anak kecil, kamu harus menantang keluarga Yangku. Apakah aku menantangmu atau kamu menantang keluarga Yeku? Jangan datang jika kamu tidak mampu kalah. Ye Chen tidak memiliki wajah yang baik. Wajah tua Yang Ye sangat jelek. Sebagai kepala keluarga Yang, dia dimarahi oleh generasi yang lebih muda. Itu sangat memalukan. Anak muda sebaiknya tidak terlalu gila, kalau tidak, akan mudah kehilangan matahari keesokan harinya. Jalan Yang Ye dingin. Aku masih muda. Aku akan melihat lebih banyak matahari daripada kamu. Tapi kamu hidup 1 hari lebih sedikit. Hargai matahari sekarang. Mungkin kamu tidak akan pernah melihatnya lagi saat aku bangun keesokan harinya. Balasan Ye Chen yang tanpa ampun. Sudut mulut Yang Ye tertarik keluar, dan wajahnya sulit dilihat. Kalau begitu tunggu dan lihat saja. Yang Ye mendengus dan berhenti berbicara. Apakah kamu sudah selesai? Dingin di musim panas dan musim gugur. Wajah Yang Ye bahkan lebih jelek. Sebelum menunggunya berbicara, Ye Chen berkata sambil tersenyum, seorang lelaki tua yang mungkin tidak melihat matahari setiap saat, mengapa repot-repot dengannya? Mari kita mulai. Sudut mulut Yang Ye berkedut beberapa kali, dan itu sangat dingin. Apakah kamu belum menggunakan kekuatan psikis? Dingin di musim panas dan musim gugur. Tidak perlu kekuatan spiritual untuk berurusan denganmu. Ye Chen menatap musim panas dan musim gugur dengan percaya diri. Kau memang gila, tapi kau harus membayar kegilaanmu. Aku bukan sampah Yang Yi. Wajah Xia Qiyu muram dan kata-katanya penuh percaya diri. Jika itu sampah, tidak ada gunanya mengatakannya dengan mulutmu. Ye Chen mencibir dan mengepalkan tinjunya. Dia seperti binatang buas, mengeluarkan momentum yang kuat. Jika bocah itu tidak punya waktu untuk membunuh keluarganya, dia pasti tidak punya kekuatan. Pada saat itu, mata kepala keluarga Xia, Zixiagu berbinar dengan warna yang ganas. Bunuh. Di musim panas dan musim gugur, kekuatan spiritual melonjak keluar, dan pedang pendek terbunuh. Dengan momentum yang ganas, pedang itu ditebas. Ye Chen merasakan kekuatan Xia Qiyu, yang jauh lebih kuat dari Yang Yi, tetapi tetap tidak dapat mengancamnya. Saat ini, Ye Chen dapat menjadi tidak takut selama tidak ada 7 tingkat latihan Qi ketika kekuatan spiritual tidak berlaku.
Awalnya, kondisi Ye Chen seharusnya ditingkatkan ke tingkat ke-6 dari kondisi pelatihan Qi, tetapi dia ditekan oleh dirinya sendiri. Bang! Ye Chen masih sangat mendominasi, dengan tangan kosong dan belati Siakyu bertabrakan, tinjunya muncul noda darah yang menyilaukan, dan belati Siakyu juga terguncang kembali. Ye Chen mengabaikan luka di tinjunya dan meraung. Tinjunya meledak lagi, itu sangat ganas. Siakyu minum dengan dingin, kekuatan spiritual yang lebih kuat menyembur keluar, dan belati berubah menjadi cahaya putih dan meraung. Pada saat yang sama, Siakyu mengubah kekuatan spiritual menjadi pedang Qi dan memotongnya dengan kekuatan besar. Siakyu sangat terampil dalam penggunaan kekuatan spiritual, dan dapat dianggap sebagai seorang jenius. Tinju Ye Chen bertabrakan dengan belati. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menutup tinjunya dan meniup lagi. Dia bertabrakan dengan roh pedang. Tubuh Ye Chen terguncang kembali, bekas luka muncul di tubuhnya, dan pakaiannya diwarnai merah dengan darah. Jika kamu tidak menggunakan kekuatan spiritual di hadapanku, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Inilah perbedaan antara aku dan Yang Yi. Xia dan Qiyu berkata dengan dingin dan bangga. Hanya itu hanya luka kecil di kulit. Kamu sangat bangga, itu konyol. Ye Chen mencibir. Mata Siakyu membeku. Memang, pukulan kuat yang baru saja dia lakukan meninggalkan luka di kulit Ye Chen, tetapi tidak melukai sumsum tulang. Ini adalah kegagalannya. Aku akui tubuhmu kuat, tapi aku lihat seberapa sering kau bisa menahannya. Cuaca dingin di musim panas dan musim gugur. Mari kita tunggu dan lihat saja. Ye Chen mencibir. Dia telah mengalami wudang kali ini, dan itu juga merupakan ujian bagi tubuhnya. Aku akan memberitahumu betapa tak tertahankan dan konyolnya tubuhmu yang sombong itu di bawah seranganku. Minuman dingin di musim panas dan musim gugur, kekuatan spiritual meledak, pedang pendek di atas yang ganas, menebas ke Ye Chen. Pada saat yang sama, kekuatan sihir telapak tangan pecah di musim panas dan musim gugur. Lingli berubah menjadi dua pedang putih dan membunuh mereka dengan kekuatan besar. Wajah Ye Chen membeku. Kekuatan tempur Siakyu tidak hanya puncak dari tingkat ke-6 dari pelatihan Qi-State, tetapi juga tingkat ke-7 dari pelatihan Qi-State tidak buruk. Keluarga Xia benar-benar memiliki kekuatan untuk bersaing dengan rumah tuan kota. Ye Chen berkata dalam hatinya. Di antara 5 keluarga, hanya keluarga Xia yang paling kuat, mungkin informasi orang dalam jauh lebih kuat daripada 1000. Ye Chen minum banyak. Dia tidak takut di matanya. Dia tidak menghindar. Dia masih gemetar. Karena kita ingin meningkatkan tubuh kita, kita harus tumbuh dalam proses penempaan dan hidup dan mati, jika tidak peduli seberapa baik tubuh ditempa, itu akan sia-sia. Bang! Ye Chen menggoyangkan pedang pendeknya dengan kuat, kekuatan dahsyat tersapu keluar, mengguncang ruang hingga menimbulkan riak. Tinju Ye Chen berdarah, tetapi mereka tidak peduli. Tinjunya ditembakkan lagi dan bertabrakan dengan dua pedang putih. Puff! Telapak tangan Ye Chen muncul dua noda darah besar, tetapi tetap tidak melukai sumsum tulang, tidak dapat memengaruhinya. Tubuh yang kuat, serangan seperti itu tidak memotong tangannya. Cuyang ketakutan. Bagaimana dia melakukannya? Apakah dia telah memurnikan tubuhnya? Sun Jun, putri kebanggaan keluarga Sun, menatap matanya dan berkata. Alis Siakyu berkerut. Baru saja, dia hanya melukai sedikit kulit, yang merupakan pukulan besar baginya. Aku ingin melihat apakah itu kekuatan fisikmu atau kekuatan spiritualku. Di musim panas dan musim gugur, kekuatan spiritual di telapak tangan seseorang terus melonjak dan menepuk Ye Chen. Dengan suara jubah berburu pagi, kedua gaun berburu pagi itu berkumpul bersama. Ye Chen mendengus dingin dan bergegas seperti harimau yang lapar. Semua kekuatan tubuhnya dicurahkan ke tinjunya dan dia terbunuh. Bang! Dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan, dan kedua tangan Lingli hancur dalam sekejap. Tubuh Ye Chen juga mengambil lebih dari 10 langkah untuk menstabilkan diri. Kekuatan Cener telah mencapai tingkat seperti itu. Alis Ye Nantian terangkat, wajahnya tampak terkejut. Jika tidak menggunakan kekuatan spiritual, Cener dapat bersaing dengan Siakyu. Jika menggunakan kekuatan spiritual, dia pasti dapat mengalahkan Siakyu dengan mudah. Ye Fen berkata tanpa menyamar. Meskipun suaranya tidak keras, semua orang dapat mendengarnya. Orang-orang Xia tampak jelek satu per satu.
Kata-kata Ye Fen memberitahu mereka bahwa Xia Qiu sama sekali bukan lawan Ye Chen. Mata Xia Gu berbinar dengan warna yang kejam, menatap Ye Chen, dan niat membunuhnya melintas. Jika kamu melakukannya, apakah kamu yakin dapat mengalahkan Ye Chen? Long Yan berkata kepada ketiga putrinya. Alam dapat mengatasinya. Long Ling bangga. Long Yan menatap Long Ling, lalu matanya tertuju pada tubuh Long Ao dan berkata, bagaimana menurutmu? Meskipun Ye Chen hanya berada di puncak level kelima dari pelatihan Kistet, dia dapat mengalahkan level keenam dari pelatihan Kistet hanya dengan kekuatan fisiknya. Jika dia mengerahkan kekuatan spiritualnya, adik laki-laki kedua bukanlah lawan. Long Ao acuh tak acuh. Long Ling menolak untuk menerima, sebentar lagi, kakak tidak perlu bergerak, aku pasti akan menginjak kakinya. Bagaimana menurutmu dengan musim panas dan musim gugur? Jika musim panas dan musim gugur gagal, apakah menurutmu kamu bisa mengalahkan Ye Chen? Long Ao berkata dengan dingin. Aku bisa melakukannya di musim panas dan musim gugur. Long Ling berkata dengan dingin. Kalau begitu, pergilah dan cobalah. Long Ao melihat ke arena tantangan dan tidak berbicara lagi. Di arena, Ye Chen terus-menerus bertabrakan dengan musim panas dan musim gugur. Ye Chen semakin bersemangat tentang perang Vietnam. Dia merasakan manfaat dari kekuatan fisik. Xia Qiu semakin bingung dalam perang Vietnam. Dia tidak bisa mengalahkan Ye Chen dalam sekejap saat menggunakan kekuatan spiritualnya. Ini bahkan jika dia telah dikalahkan. Sudah berakhir. Ye Chen berteriak keras dan tinjunya meledak, menghancurkan serangan musim panas dan musim gugur secara umum. Puff! Tinju Ye Chen membombardir dada Xia Qiu, dan Xia Qiu langsung terbang keluar, menyemburkan seteguk besar darah. Xia Qiu dikalahkan. Rentan, Ye Chen mencibir dan berbalik ke tengah ring. Semua wajah orang dari keluarga Xia sangat jelek. Xia Qiu lebih marah dan menatap Ye Chen dan berkata dengan marah, aku akan membunuhmu. Xia Qiu mendesak belati untuk menebas Ye Chen. Ye Chen mendengkur dingin, dan pedang terbang membunuh, langsung menghancurkan pedang pendek Xia Qiu, dan pedang terbang itu menembus bahu Xia Qiu. Qiwer, Xia Yun berteriak, aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Berbalik, ada rasa dingin di matanya. Ye Chen, kamu terlalu berlebihan. Xia Yun berkata dengan marah. Dia kalah, tapi dia masih menyerangku. Apakah hanya aku atau dia sudah keterlaluan? Jika kamu tidak mampu untuk kalah, kamu tidak mampu untuk kalah. Ye Chen tidak memiliki temperamen yang baik. Ye Chen tidak lagi memperhatikan Xia Yun. Xia Yun berkata dengan dingin, bagus, sangat bagus, akun rumah musim panasku ini akan membuatmu kembali cepat atau lambat. Ye Chen, aku akan melawanmu. Long Ling bergegas ke arena dan menatap Ye Chen dengan tatapan tajam. Tuan muda kedua, tidak ada mata di pedang di arena tantangan. Aku takut aku akan melukai tuan muda kedua. Itu akan buruk. Ye Chen melihat ke arah Long Ling dan berkata sambil tersenyum. Wajah Long Ling muram. Kata-kata Ye Chen dengan jelas berarti bahwa dia lebih rendah dari Ye Chen di Long Ling. Bisakah kamu menyakitiku? Itu konyol. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku jika kamu mengalahkan Xia Qiu. Aku akan memberitahumu hari ini bahwa rumah tuan kota itu kuat. Dengan minuman dingin dari Long Ling, dia langsung mendesak belati untuk memotong Ye Chen. Ye Chen mencibir di sudut mulutnya, dan dua pedang terbang terbunuh pada saat yang sama. Satu pedang terbang bertabrakan dengan pedang pendek Long Ling, dan yang lainnya terbang ke Long Ling. Bang! Bang! Hampir bersamaan, belati Long Ling patah dan bahunya tertusuk pedang terbang. Hanya dengan satu pukulan, Long Ling terluka, dan semua orang terkejut hingga membuka mulut. Memang benar bahwa Ye Chen dapat mengaktifkan beberapa pedang terbang sekaligus di medan pertempuran. Chu Yan terkejut. Long Ling berada di puncak tingkat ke-6 dari kondisi pelatihan Qi. Ia dikalahkan dengan satu serangan. Wajah Sun Yi menjadi pucat. Kekuatan ini benar-benar mengerikan. Rentan, Ye Chen mendengus dingin. Bahu Long Ling berdarah. Ia meraung marah, aku akan membunuhmu. Sebelum ia dapat bergerak, ia melihat tiga pedang terbang menyerang dari tiga arah pada saat yang bersamaan. Mereka ditempatkan di tempat yang jaraknya kurang dari satu kaki dari Long Ling dan dapat membunuh Long Ling kapan saja. Long Ling tampak pucat. Ia benar-benar memahami kesenjangan antara dirinya dan Ye Chen. Ye Chen, pada saat ini, Long Ao berdiri dan berjalan menuju arena tantangan dengan rasa perang yang kuat di matanya.
Long Ao, putra tertua Long Yan, adalah generasi muda paling kuat di Long Cheng. Pada usia 20 tahun, ia berlatih Qi tingkat 7. Ia seorang jenius. Semua mata tertuju pada Long Ao. Di seluruh kota naga, semua orang tahu bahwa Long Ao, putra tertua dari kediaman Tuan Kota, adalah seorang jenius. Tidak seorang pun dari 5 keluarga dapat menandinginya. Kupikir aku tidak perlu bertarung kali ini. Aku tidak menyangka bahwa kau dapat membunuh puncak tingkat ke-6 dari keadaan pelatihan Qi dalam hitungan detik. Sungguh mengejutkan bagiku. Dia berjalan keluar dari arena. Pemuda itu benar-benar sangat menghargaiku. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Keluarkan semua kekuatanmu, jika tidak, kau tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Tentu saja, bahkan jika kau mencoba yang terbaik, kau tetap tidak dapat menang. Long Ao menatap Ye Chen, percaya diri dan sombong. Benarkah? Kalau begitu aku akan memiliki pengalaman yang baik tentang kemampuan putra tertua. Ye Chen menatap Long Ao. Dilihat dari momentum Long Ao sama sekali tidak sederhana. Sungguh hal yang mengerikan untuk dapat berlatih Qi tingkat 7 pada usia seperti itu. Kau akan mengerti bahwa apa yang disebut alat sihir dan sihirmu sama seperti ini di mataku. Suara Long Ao terdengar acuh tak acuh, dan seluruh kekuatan spiritual tubuhnya dilepaskan, yang membuat pakaiannya berbunyi. Wajah Ye Chen juga tenggelam. Long Ao adalah lawan yang kuat, dia tidak boleh ceroboh sedikit pun, harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Tangan Long Ao, pedang terbang sepanjang 2 kaki, seperti kilat, memotong ruang dan menebas Ye Chen. Senjata ajaib. Ye Chen merasakan napas pedang terbang itu dalam sekejap, dan dia terkejut. Bahkan Long Ao memiliki alat ajaib. Ye Chen segera merasa bahwa air di rumah Tuan Kota terlalu dalam, jauh lebih kuat dari yang diharapkan. Kekuatan spiritual Ye Chen menyembur keluar, pada saat yang sama mendesak 2 pedang terbang untuk menebas naga Ao. Dalam menghadapi kekuatan absolut, pedang terbang belum tentu berguna, tetapi menjadi beban. Jalan Long Ao dingin. Itu belum tentu. Itu tergantung pada siapa yang mengendalikannya. Ye Chen mencibir. Petik 2. Kamu akan mengerti. Suara Long Ao dingin dan tenang. Pedang terbangnya dengan momentum yang kuat menebas, menghalangi serangan 2 pedang terbang Ye Chen. Kekuatan spiritual yang hebat. Pupil mata Ye Chen mengecil, dan ada perbedaan besar antara 6 lapisan dan tingkat ke-7. Tingkat 6 dari kondisi pelatihan Qi hanya dapat dianggap sebagai biksu yang berlatih Qi tingkat menengah, dan setelah mencapai tingkat 7, ia termasuk biksu yang berlatih Qi senior. Ada perbedaan besar antara keduanya. Bagi banyak orang, ini adalah rintangan, mungkin mereka tidak bisa keluar seumur hidup. Kalau tidak akan banyak orang yang terjebak dalam kondisi pelatihan Qi tingkat ke-6, dan hanya ada sedikit biksu yang berlatih Qi tingkat 7 atau lebih. Kekuatan spiritual Ye Chen terus mengalir keluar, dan 3 pedang terbang keluar, dengan potensi tanduk yang mengelilingi dan membunuh kebanggaan naga. Ketidaktahuan. Long Ao Leng bersenandung, tubuhnya tiba-tiba bergerak cepat, menghindari pengepungan Ye Chen. Fok. Ye Chen terkejut. Ye Nantian dan Ye Fen, yang duduk di bawah arena tantangan, juga melompat dalam hati mereka. Ada juga sihir dan instrumen sihir di rumah Tuan Kota. Wajah Ye Nantian sedikit bermartabat. Pada saat ini, tidak hanya keluarga Ye yang terkejut, tetapi juga keluarga Xia. Meskipun mereka tidak memiliki sihir dan alat sihir, mereka bukanlah orang bodoh. Mata Xia Gu begitu beracun sehingga mereka bisa melihatnya sekilas. Kebanggaan naga secara tak terduga juga memiliki keterampilan sihir. Wajah Xia Gu tidak yakin. Ini bukan sinyal yang baik bagi keluarga Xia. Dia merasa bahwa langkah Long Ao kali ini adalah untuk menghalangi mereka. Sejauh yang aku ketahui, tidak peduli berapa banyak pedang terbang yang kamu miliki, kamu tidak dapat menyakitiku. Sebaliknya, itu menjadi beban bagimu, Long Ao. Semakin kamu mengendalikan pedang terbang, semakin besar konsumsinya. Jika kamu tidak dapat menyerang lawan, kamu secara alami akan menjadi beban. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki seni angin? Ye Chen mencibir dan mengguncang tubuhnya. Dia bergerak cepat. Pada saat yang sama, dia memiliki pedang terbang dan menebas Long Ao. Keempat pedang terbang itu secepat kilat, menghalangi semua jalan menuju Long Ao. Pada saat ini, wajah Long Ao juga sedikit berubah.
Ye Chen memiliki keterampilan populer dan dapat mengaktifkan 4 pedang terbang pada saat yang sama, yang merupakan ancaman baginya. Tapi itu saja, apakah itu akan mengalahkanku? Betapa naifnya dirimu. Long Ao mengeluarkan minuman dingin, kekuatan spiritual yang kuat meraung keluar, berubah menjadi 3 pedang Qi, menebas pedang terbang Ye Chen. Pada saat yang sama, pedang terbang Long Ao telah membuka celah, dan Long Ao telah meluncurkan seni populer dan bergegas keluar. Teknik bilah angin. Long Ao bergegas keluar dari minuman besar, ruang bergetar, hanya mendengar suara, mengi, ruang tampaknya terpotong. Ye Chen merasakan krisis. Tubuhnya melintas dengan cepat. 4 pedang pendek dipotong di masa lalu. Kekuatan spiritual di telapak tangannya berkumpul dengan liar. Dia berteriak, teknik melompat ular. Seekor ular yang kuat terbang keluar, kecepatannya sangat menakutkan. Bang! Bilah angin yang tak terlihat bertabrakan dengan ular itu, mengguncang ruang dan menyebarkan riak. Puff! Ada 2 noda darah di tubuh Ye Chen, keduanya terluka oleh bilah angin. Kekuatan 7 tingkatan latihan Qi benar-benar berbeda. Ye Chen melihat luka di tubuhnya, wajahnya sedikit berat. Aku berkata, dalam menghadapi kekuatan absolut, kamu akan kalah jika kamu mengerahkan seluruh kekuatanmu. Long Ao acuh tak acuh. Dari kontes hingga sekarang, Ye Chen tidak pernah menderita kekalahan, tetapi dalam pertempuran ini, Ye Chen selalu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Wajah Long Yan muncul dengan senyuman. Ye Fen dan Ye Nantian berkeringat untuk Ye Chen. Long Ao juga memiliki alat sihir dan seni sihir yang kuat, yang 2 tingkat lebih tinggi dari Ye Chen. Ye Chen tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertempuran ini. Benarkah? Putra tertua dari rumah tuan kota benar-benar kuat. Mulut Ye Chen menunjukkan senyuman, namun, pertempuran belum berakhir, semuanya tidak diketahui. Apakah kamu pikir kamu masih memiliki kesempatan untuk menang? Tentu saja Ye Chen berkata sambil tersenyum. Itu naif. Kalau begitu, aku tidak akan selesai denganmu. Mari kita akhiri pertarungan ini. Wajah Long Ao tenggelam dan dia berteriak, teknik pedang angin. Bunuh. Tanda seru. Wu, wu, fluktuasi ruang, dan itu adalah fluktuasi yang hebat, kita dapat membayangkan berapa banyak bilah tak terlihat yang ada dan betapa mengerikannya mereka. Wajah Ye Chen membeku, dia merasakan momentum yang mengerikan, kekuatan ini tidak dapat dilawan. Teknik melompat ular. Ye Chen menelan 2 botol cairan supernatural, dan kekuatan spiritual yang kuat melonjak. 10 jari terentang dan 10 ular tank keluar dari mereka. Setiap ular tank tidak terlalu besar, tetapi kecepatan dan kekuatannya sama sekali tidak melemah. Wosh! Wosh! Ye Chen tiba-tiba memadatkan 90 ular tank dan bergegas ke Long Ao. Semua orang yang hadir terkejut dan membuka mulut mereka. Xia Qiu Yang Yi dan yang lainnya yang baru saja bertarung dengan Ye Chen pucat. Saat ini, mereka dapat memahami bahwa Ye Chen dapat membunuh mereka dalam hitungan detik jika dia ingin mengalahkan mereka. Ledakan, kekuatan yang kuat bertabrakan bersama. Ruang di arena tantangan bergetar, dan gelombang udara menyapu. Setelah 90 ular tank hancur, tubuh Ye Chen mundur, dan banyak noda darah muncul di tubuhnya. Semuanya terluka oleh bilah angin, dan pakaiannya diwarnai merah, seperti orang berdarah. Itulah celahnya. Ada perbedaan besar antara level 7 dan level 6. Kamu bisa mengalahkan level 6, tetapi bagiku, puncak level 6 hanyalah semut, jadi kamu bisa membunuhnya dengan mengangkat tanganmu. Long Ao berkata dengan dingin. Konyol, jika kamu mengangkat tanganmu di puncak level 6 pelatihan Qi, kamu bisa membunuhku. Mengapa kamu tidak membunuhku sekarang? Meskipun Ye Chen penuh dengan luka, tetapi ini hanya luka kulit, yang bisa diabaikan. Terlebih lagi, luka fisik hanyalah semacam pelatihan bagi mereka yang melatih tubuh. Wajah Long Ao tenggelam, kata-kata Ye Chen menyindirnya. Ye Chen hanyalah puncak level 5 dari kondisi pelatihan Qi, tetapi dia mengatakan bahwa mengangkat tangannya dapat memadamkan puncak level 6 dari kondisi pelatihan Qi, yang seperti menyombongkan diri. Jika kamu ingin mati, maka aku bisa melakukannya untukmu. Mata Long Ao berbinar dengan rasa ingin membunuh. Benarkah? Ye Chen mencibir di sudut mulutnya. Kau akan tahu saat kau mati. Long Ao mengeluarkan minuman dingin, bergegas ke Ye Chen, ruang bergetar, bilah tak terlihat menebas. Mata dan mata Ye Chen membeku,
dan kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba meraung keluar dari Dantian. Pakaian dan jubah asli mengeluarkan suara, dan ruang penuh dengan riak. Mata Long Ao tenggelam, merasakan napas agung Ye Chen, dan wajahnya sedikit berubah. Napas Ye Chen menanjak, seolah-olah ingin menerobos. Wajah Yang Yi menunjukkan ekspresi ngeri. Apakah dia akan menerobos saat ini? Yang Xin juga membelalakkan matanya. Apakah dikatakan bahwa dia telah menekan wilayahnya sendiri, dan terobosan itu hanyalah sesuatu yang ingin dia lakukan? Musim panas dan musim gugur. Bahkan jika Ye Chen menerobos ke lantai 6 dari kondisi pelatihan Qi, apa yang akan terjadi? Jika kamu tidak mencapai tingkat ke-7 dari kondisi pelatihan Qi, kamu tetap tidak bisa menjadi lawan kakakmu. Tarian naga itu dingin. Penonton lainnya juga tercengang sejenak. Terobosan Ye Chen saat ini sebenarnya sangat berbahaya. Jika dia tidak hati-hati dan napasnya tidak stabil, dia kemungkinan besar akan dirasuki oleh iblis. Mengingat hal ini, prestasinya akan rusak, dan jika dia serius, dia mungkin terluka parah. Terlebih lagi, selama ada kecelakaan saat ini, itu benar-benar fatal. Bagaimana Chener bisa menerobos saat ini? Ye Fen juga mencubit tinjunya dan telapak tangannya berkeringat. Jika kamu tidak menerobos, Chener tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Long Ao. Ye Nantian tahu apa yang dipikirkan Ye Chen. Aku benar-benar berani. Aku akan menerobos saat ini. Apakah ini pertarungan yang putus asa? Mata Tuan Tua Sun bersinar, setelah melihat Sun Jun, matanya kembali tertuju pada arena tantangan. Pikirannya sulit ditebak. Kau pikir kau bisa bersaing denganku jika kau menerobos alam? Dasar bodoh, Long Ao berkata dingin. Kalau begitu kau bisa mencobanya. Ye Chen mendengus dingin, dan tubuhnya bergerak cepat. Dengan bantuan momentum dan kekuatan spiritual ini, dia membuat lusinan ular melompat. Keluar, Long Ao berteriak, ular tank terpotong oleh bilah angin dan melesat ke arah Ye Chen. Teknik bilah angin Long Ao memang kuat, dan keterampilan melompat ular Ye Chen tidak dapat menandinginya. Napas Ye Chen terus menanjak, dan telah menembus ke tahap awal lapisan ke-6 atmosfer pelatihan dan menuju tahap tengah lapisan ke-6 atmosfer pelatihan. Puff, puff. Bilah angin memotong Ye Chen dan meninggalkan noda darah di tubuhnya, tetapi dia mengabaikannya secara langsung. Dia sedang memurnikan cairan roh. Ada lebih dari 1 barel cairan dewa yang terkumpul dalam waktu yang lama. Dia segera minum segelas penuh cairan dewa, dan kekuatan spiritual tubuhnya melonjak. Sungguh kekuatan spiritual yang dahsyat. Apa yang terjadi? Tarian naga itu terkejut. Napasnya telah mencapai pertengahan tingkat ke-6 dari kondisi pelatihan Qi. Dia telah melewati 2 tingkat secara langsung dan masih terus meningkat. Xia Chunman terkejut. Berapa banyak kekuatan yang telah dia simpan? Sun Jun menatap Ye Chen. Sekarang dia merasa bahwa Ye Chen benar-benar dapat mengalahkan Long Ao. Mata Long Ao membeku. Ye Chen bahkan melewati 2 tingkat dan langsung menuju puncak tingkat ke-6 dari kondisi pelatihan Qi. Ini benar-benar mengejutkannya. Kau tahu, bahkan dia tidak dapat secara langsung melintasi alam yang besar. Keterampilan melompat ular, kekuatan spiritual Ye Chen melonjak liar. Begitu luas hingga berubah menjadi lautan yang luas. Seekor ular tank raksasa, yang panjangnya beberapa kaki, terbunuh ke arah Long Ao. Pedang angin, bunuh. Long Ao merasakan kengerian serangan Ye Chen, dan segera minum banyak untuk mengumpulkan kekuatannya yang kuat untuk mengeluarkan sihirnya. Bang! Ular tank yang besar tidak hancur di bawah bilah angin. Ular tank langsung masuk, dan bilah angin penghancur melesat ke arah Long Ao. Wajah Long Ao berubah, dan kekuatan spiritualnya melonjak, mengembun pada pedang terbang dan menebas. Bang! Ular tank terbelah menjadi 2 bagian, tetapi kedua tabrakan itu membuat Long Ao menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Sebaliknya, kekuatan spiritual Ye Chen belum dikonsumsi, tetapi terus meningkat. Napasnya langsung mencapai puncak tingkat ke-6 dari kondisi pelatihan Qi. Lantai ke-6 dari kondisi pelatihan Qi berada pada puncaknya, dan itu menghancurkan 3 level berturut-turut bagaimana dia melakukannya. Semua orang yang hadir tercengang, seolah-olah menerobos alam. Bagi Ye Chen, itu semudah makan. Dia tidak ingin langsung menerobos ke lantai 7 dari kondisi pelatihan Qi, kan? Musim panas terbuka. Ye Chen merasakan kekuatan spiritual yang kuat di tubuhnya, mulutnya sedikit terangkat,
napasnya tidak lagi naik, ditekan olehnya. Pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Ye Chen menatap Long Ao dan mencibir di sudut mulutnya. Wajah Long Ao sangat jelek, kekuatan spiritualnya telah menghabiskan lebih dari setengahnya, dan momentum Ye Chen telah melampauinya sekarang. Keluarga Ye telah menghasilkan seorang jenius. Tidak heran mereka dapat bergabung dengan kota naga. Ini adalah akhir dari perang. Pada saat ini, Long Yan berkata sambil tersenyum. Semua orang melihat ke arah Long Yan dan tahu apa yang dipikirkan Long Yan. Para tuan tua dari beberapa keluarga besar diam-diam memarahi Long Yan karena kelicikannya. Mengetahui bahwa Long Ao tidak yakin akan menang, dia ingin mengakhiri kontes agar tidak merusak wajah rumah tuan kota. Tuan, pertempuran baru saja dimulai. Bagaimana bisa selesai? Aku khawatir itu tidak baik. Kurasa putra sulung tidak akan setuju. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Kalian berdua adalah orang-orang berbakat. Tidak peduli siapa yang terluka, tidak baik bertarung untuk satu orang. Dengan tatapan tajam di matanya, Long Yan berkata sambil tersenyum, Ye Chen, menurutku bakatmu bagus. Kantor kepala kotaku bersedia melatihmu dan memiliki masa depan yang cerah di masa depan. Ye Chen mencibir dan berkata, terima kasih atas kebaikanmu. Hari ini aku hanya ingin bersaing dengan putra sulung. Baru saja aku mencapai puncak lantai 6 negara bagian Lianqi dengan mengangkat tangannya. Sekarang aku naik ke puncak lantai 6 negara bagian Lianqi. Ini seperti melihat apakah tuan tertua benar-benar memiliki kemampuan ini, dan aku berharap kepala kota dapat mencapainya. Ye Chen tidak menunggu Long Yan membuka mulutnya, dia berkata kepada Long Ao, menurutmu, apakah anak besar? Wajah Long Yan muram. Dia tidak menyangka Ye Chen begitu dalam pikirannya sehingga dia tidak bisa mengatakan tidak padanya. Ye Chen berkata tentang ini, Long Yan tidak pandai berbicara, dan keputusan ini jatuh ke tangan Long Ao, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Long Ao sombong, bagaimana dia bisa berhenti bertarung saat ini dan berkata dengan dingin, bahkan jika kamu telah mencapai puncak lantai ke-6 dari keadaan berlatih Qi, apa yang akan terjadi? Kamu masih bisa dibunuh.